Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, walladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa. Kata-kata yang di-i'rab dengan tanda huruf ada 4 jenis. Jadi sekarang kita bahas yang tanda huruf. Kalau sebelumnya tanda harokat ya. Ini ada 4 jenis, ada 4 bab ya. Pertama al-musanna wa ma humila alaihi. Pertama musanna dan mulhaknya. Wa jam'ul mudzakkari salimu wa ma humila alaihi. Yang kedua jamak mudzakkar salim dan mulhaknya. Wal asmaul sittah, yang ketiga al asmaul sittah. Wal amsilatul khamsah, yang keempat amsilatul khamsah. Jadi 3 isim 1 fiil ya. 1 fiil. Fa'amal musanna, kemudian yang kita bahas yang pertama adalah musanna. Fayurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Dirofakan dengan alif dan dinasobkan serta dijarkan dengan ya. Al-maftuhi ma qablaha, al-maksuri ma ba'daha. Nah, kalau ya, dia sebelum ya-nya itu di fathah, setelahnya yaitu huruf nunnya di kasroh ya. Wa ulhiqa bihi, kemudian mulhaknya ya, dimulakkan dengan musanna, yaitu dia bukan musanna tapi i'rabnya sama seperti musanna karena tidak terpenuhi salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat musanna. Jadi nanti insyaallah kita baca syarat-syaratnya ada 9 ya. Di sini ada disebutkan 5 mulhak. Sebenarnya ada lebih tapi di sini beliau cuma menyebutkan 5. Isnani, isnatani, sintani ya. Ini mutlakon. Mutlakon di sini maksudnya dia baik itu dimudhofkan atau tidak dimudhofkan, baik itu mudhofnya kepada domir atau kepada isim dohir. Wakila wakilta, nah ini kalau kila sama kilta dia tidak mutlak tapi dengan syarat bisarti idhofatihima ila domir. Jadi kila sama kilta itu bisa mudhof ke domir atau isim dohir. Kalau ke domir maka dia mulhak. Kalau isim dohir nanti insyaallah kita bahas ya. Dia tidak mulhak lagi tapi isim maksur. Dan dia harus dimudhofkan, tidak boleh tanpa mudhof ilaih. Kalau isnani, sintani sama isnatani selalu boleh mudhof, boleh tidak mudhof ya. Nahu contohnya ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Nah ini yang marfu ya, sebagai fa'il sama ma'tuf. Marfu'nya dengan alif. Kemudian yang mansub contohnya ra'aitu kilaihima wa kiltaihima, mansub dengan ya. Wa martu bi kilaihima wa kiltaihima. Nah di sini beliau tidak memberikan contoh yang isnani dan seterusnya ya, cuman yang kila sama kilta. Qaluhu, kemudian syarahnya qala Syekh Al-Wasabi hafizallah, qalu perkataan beliau fa'amal musanna, adapun musanna qad taqaddama ta'rifu fi niyabatil alif anidoma. Ini sudah dibawakan definisinya pada pembahasan alif mengganti doma. Jadi dia isim yang menunjukkan kepada dua ya, dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun, kemudian merupakan bentuk ringkasan dari dua atof. Wa qawluhu fayurfa'u bil alif, dirompakan dengan alif ila akhir dan seterusnya ya. Dirompakan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya dan seterusnya itu. Ainahu, yaitu contohnya. Ini beliau kasihkan contoh ja'az zaidani wal hindani. Nah itu al hindani harusnya ya. Waraitu zaidaini wal hindaini wa marartu bi zaidaini wal hindaini. Nah ini yang pertama marfu dengan alif, az-zaidani sama al-hindani. Yang kedua mansub dengan ya az-zaidaini.
al-hindaini. Kemudian yang majrur sama dengan mansub. Wa wal masyhur min lugatil Arab. Ini yang terkenal dari dialek orang Arab. Wa yajuzu fihi lugatun ukhra. Boleh juga dialek yang lain, tapi ini tidak masyhur ya. Jadi sebaiknya tidak dipakai ya. Kalau di Nahwu Wafi disebutkan sebaiknya kita pakai yang masyhur. Wa ya luzumul alif fil ahwali salasati kal maksur. Yaitu alif tetap alif ya pada 3 keadaan, baik rofa, nasab atau jar, dia tetap bacanya zaidani gitu ya, az-zaidani. Kal maksur sama seperti isim maksur. Nahu contohnya ja zaidani wa ra'aytu zaidani wa marartu bi zaidani. Wa ya lugatu Bal Haris bin Ka'ab. Ini lugohnya dialeknya Bal Haris bin Ka'ab. Wa Zubaid wa Khos'am wa akhorin. Wa qaluhu al-maksuri ma ba'daha. Kata beliau al-maksuri ma ba'daha ya. Ai ananunal musanna maksuratun, yaitu maksudnya nun pada musanna itu dikasrohkan. Wada wal ashhar wa fathuha lugatun. Dan ini yang paling terkenal ya. Tapi ada juga dialek yang memfathahkan ya. Jadi bacanya ja'a zaidana gitu ya. Itu ada satu dialek tapi tidak terkenal ya. Dan kita sebaiknya pakai yang terkenal. Ada juga yang menghikayatkan, bahkan ada yang didomah ya. Dia didomahkan. Jadi ada yang mengatakan itu ja'a zaidanu gitu ya. Kalau marfu, kalau mansub zaidana, kalau majrur zaidani. Marartu bi zaidani. Wa qaluhu wa ulhiqa bihi al-mulhaqu huwa, dan mulhaqnya. Al-mulhaqu, mulhaq itu adalah kullu ma faqada syarton au aksara min syuruti aslihi. Setiap isim yang dia itu kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat aslinya. Jadi dia maksudnya i'rabnya sama seperti musanna ya, marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Tapi dia pada hakikatnya bukan musanna karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah, kalau i'rabnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Wa qaluhu wasnatani wasintani. Perkataan beliau wasnatani wasintani. Al-ula bihamzati waslin. Yang pertama dengan hamzah wasal fi awaliha, di awalnya. Wa ya lugatu ahlil Hijaz, ini dialeknya Hijaz ya, penduduk Hijaz. Dan ini yang dipakai di Al-Qur'an ya. Wa biha ja tanzil. Nah, ini dengannya Al-Qur'an diturunkan. Maksudnya di dalam Al-Qur'an dipakai yang isnatani. Nah, kalau yang isnani itu dua-duanya ya. Jadi kalau sintani di sini untuk Bani Tamim ya. Sintani Bani Tamim. Ini kalau muannas, kalau mudzakkar ya dua-duanya sepakat pakai isnani. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fanfajarat min husnata asyrata aina. Nah, situ pakai isnata ya. Wasaniyatu biduniha, yang kedua sintani tanpa hamzah wasal. Waya lugatu Tamim, ini dialeknya Bani Tamim. Ya, kalau muannas dia beda, tapi kalau mudzakkar sama ya. Sepakat. Wa qaluhu mutlaqan ay sawaun udhifa aula. Perkataan beliau di mutlaqan di sini sama saja apakah dimudzakkar atau tidak. Liana wada'ahuma wada'ul musanna lafdan wa ma'nan, karena dia itu asal
asalnya atau asal pembuatannya itu dibuat seperti musanna secara lafadz dan makna. Wa in lam yakuna musannaya ini hakikatan, walaupun keduanya bukan musanna secara hakiki. Itlam yasbut lahuma mufrad, sebabnya karena tidak ada mufradnya. Jadi kalau musanna itu harus ada mufradnya. Kalau nggak ada ya dia masuknya mulhaq. Fala yuqalu isnun wala snatun wala sintun. Karena tidak boleh dikatakan, tidak ada dalam bahasa Arab isnun, isnatun sama sintun. Walam yumatsilil musannifu lahuma iktifan bilam silatil mutaqaddimati. Kemudian penulis tidak memberi contoh keduanya ini ya, karena cukup dengan contoh-contoh yang sudah lewat. Wa qaluhu nahwu ja'ani kilahuma. Nah ini yang kila sama kilta ya. Ila akhir dan seterusnya. Wa kullun min kila wa kilta fil misalil awal fa'ilun. Nah kila dan kilta pada contoh yang pertama itu fa'il. Wa alamatu raf'ihima, alamat rafa'nya al-alif, alif ya. Wa fisani maf'ulun bih, pada contoh yang kedua maf'ul bih, yaitu yang ra'aitu kilahima wa kiltahima. Wa fisalis majrurun wa alamatun nasbihima wa jarrihima al-ya. Contoh yang ketiga majrur ya, tanda nasab dan jarnya yang maf'ul bih yang dan yang majrur tadi adalah ya. Marartu bi kilahima wa kiltaihima. Lianahuma mulhaqan bil musanna, karena keduanya mulhaq dengan musanna. Kemudian kita baca 9 syarat dari isim musanna ya. Pertama dia harus dari isim mufrad ya. Kalau musanna dan jamak tidak bisa dimusannakan. Yang kedua dari isim mu'rab. Kalau mabni tidak bisa, misalnya isim istifham, dhamir ya, dan seterusnya. Sehingga karena dia harus mu'rab, kalau ada yang misalnya hadani ya, alatani, yang dia itu dari isim mabni, ini termasuk mulhaq. Walaupun ada yang mengatakan tetap musanna ya, tapi yang lebih kuat dia mulhaq. Kemudian tidak murakkab, baik itu murakkab mazji atau isnadi. Nah ini kita harus paham apa itu mazji sama isnadi ya. Isnadi itu ya nama dari jumlah fi'liyah ya, misalnya sabakurnaha atau ta'abbata syarron ya. Mazji misalnya sibawaihi ya, sibawaihi hadromaut. Nah ini tidak bisa dimusanakan. Kalau idhofah mudhof ilaih itu bisa ya, mudhofnya yang dimusanakan. Kemudian kalau tarkib mazji atau isnadi ini kalau mau dimusanakan kita pakai bantuan dawa ya. Dawa kalau mudzakkar, kalau muannas dawata. Misalnya sibawaihi, 2 sibawai berarti dawa sibawaihi. Kemudian harus nakiroh, yang keempat isim ma'rifah tidak bisa dimusanakan. Nah kalau dimusanakan dia dinakirohkan dulu ya. Makanya kalau ada nama dimusanakan dia jadi nakiroh. Misalnya Zaidani itu nakiroh. Supaya ma'rifah diberi alif lam, jadinya Az-Zaidani. Kemudian yang kelima, sama lafadz yang digabungkan. Kalau beda itu bukan musanna tapi mulhaq. Misalnya al-qomaroni, kalau maksudnya asyamsu wal qomar, maka ini mulhaq. Nah ini kita bisa baca apa saja kata dalam bahasa Arab yang bentuknya seperti ini, yang dia itu 2 kata yang berbeda dijadikan satu seperti musanna ya. Itu bisa dibaca kitab Islahul Mantiq karya As-Sikit. Ya Islahul Mantiq ini bukan kitab mantik tapi bahasa ya, kitab kamus ya. Cuman judulnya seakan-akan mantik. Kemudian yang keenam, sama makna kedua lafadznya. Kalau lafadznya sama tapi maknanya beda, itu bukan musanna tapi mulhaq. Seperti al-ainani kalau maksudnya mata air dan mata kepala.
Kalau dua-duanya mata air atau dua-duanya mata kepala ya dia musanna hakiki ya. Kemudian yang ketujuh ada mufradnya. Kalau tidak ada mufradnya dia bukan musanna. Seperti yang tadi ya, isnun sama isnani tadi tidak ada isnunnya. Yang kedelapan ada yang kedua di dunia nyata, dan yang kesembilan tidak digantikan oleh lafaz lainnya. Misalnya sitah itu sudah mewakili musananya as-salasah. Jadi as-salasah tidak perlu dimusanakan karena sudah ada lafaz lain yang mewakili yaitu as-sitah. Karena kalau dimusanakan kan jadi lebih panjang ya. Jadi apa gunanya lafaz sitah kalau as-salasah masih dimusanakan. Ini 9 syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka dia mulhaq. Seandainya ada yang bentuknya musanna, i'rabnya seperti musanna, tapi salah satu dari 9 ini tidak terpenuhi maka dia mulhaq. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.